keempat dan maksudnya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dari firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar,
maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan ayat epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam kitab 2 Korintus ayat 12, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita membacanya secara responsoria. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah kita di dalam gereja dan juga di rumah kita masing-masing. Kami bacakan dari mimbar gereja kita ini warta minggu hari ini dan selama 1 minggu ke depan. Topik khotbah minggu ini, Allah menjawab setiap pergumulan. Warta pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. Warta kedua, berita kelahiran. Bagian A, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Tulus Aladin Simajuntak dan Ibu Lydia Putri Hasian Boru Sihombing. Alamat Jalan Kiai Haji Dewantoro, RT 02 RW 07, nomor 77, Kampung Sawah Ciputat, masuk Banjar Ciputat sekitarnya, nomor NPJ 1964. Bagian B, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Julkipli Aritonang dan Ibu Desrawani Boru Situmeang, beralamat di Jalan Dharma Putra 11 RT 10 RW 7 nomor 9 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjarbungur Kostrad, nomor NPJ 1981. Kedua anak yang baru lahir tersebut dan ibunya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tuanya. Warta ketiga, penhabisan calon sintua. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pada pukul 7 tadi pagi sudah dilaksanakan penhabisan kepada 9 orang calon sintua, yaitu 1. CST Dr. Diana Dame Boru Pakpahan SE AK MSI dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. 2. CST Leni Riana Pera Boru Tagalung AMD dari Banjar Bendi Paninggaran. 3. CST Samuel Elazar D. Tampubolon SEMM dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 4. CST Manahan Tampubolon SH
dari Banjar Tanah Kusir Kodam. 5. CST Tribudi Silitonga SE dari Banjar Jurang Mango Pondok Aren. Nomor 6. CST Rudolf Dixon Marojan Simangunsong SE MIB dari Banjar Cidodol Parserahan. Nomor 7. CST Daud Lazarus Pakpahan STR AH PGD dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Nomor 8. CST Insinyur Sultan Soaduan Hutasoit MT dari Banjar Bendi Paninggaran. 9. CST Ido Poltak Tahi Rudi Clay Panjaitan Eskom dari Banjar Cidodol Parserahan. Marilah tetap kita bawakan dalam doa Amang Inang agar ke-9 situa kita ini yang sudah ditabalkan tadi pagi tetap menjadi situa yang menjalankan aturan peraturan gereja HKBP, konvensi, dan juga RPP. Tuhan memberkati. Warta keempat, persembahan khusus korban gempa bumi Tapanuli Utara. Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2002 setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Tapanuli Utara. Kami sampaikan Amang Inang dari altar kita ini, kantong persembahan yang ada di tangan kita yang 3 itu yang warna merah Amang Inang, biar kita sama-sama mengingat yang warna merah yang kita persembahkan ke korban gempa bumi di Tarutung. Warta kelima, sermon lansia akan diadakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di gereja, dipimpin oleh Amang Pendeta Justin Daun MTH, diimbau kepada punguan lansia untuk datang menghadiri sermon tersebut. Warta ke-6, pelantikan pendeta fungsional. Sesuai surat keputusan SK yang diterima dari kantor pusat HKBP nomor 528 garing pendeta garing SK garing 9 garing 2022 tertanggal 14 September 2022. Kami ulang, tanggal 14 September 2022. Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH tentang pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Lama. Pendeta Surya Bakti Misael Lumbantoruan STH selama ini bertugas di HKBP Lumbanjulu Sipahutar Resort Sipahutar Selatan Distrik 2 Silindung. Acara pelantikan atau paujakkon Amang Pendeta ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pada kebaktian 7.30 WIB. Warta ke-7, tim Zending pada hari Senin tanggal 17 bulan 10 2022 pada pukul 8 WIB akan mengadakan kunjungan ke Lapas Cipinang Narkotika, akan melaksanakan kebaktian bersama di lapas tersebut. Khotbah yang dibawakan oleh Amang Pendeta David Hutahayan SHMH. Warta ke-8, membaca surat pengembalaan dari Eporus HKBP mengenai gempa bumi di Tarutung. PA Raja Tarutung 14 Oktober 2022 nomor 1380 garing L18 garing 10 garing 2022 hal manangyakon sinode godang. Mandapoton na nihormatan amanami inanami ruas ni HKBP dohot pendeta resot di inganan nabi. Tabe mardongan tangiang di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Tongon di namangarade huriatan waeng tu sinode godang. Masa do lalo nagogo di Tapanuli alai
pinuji matuhani malua do hita sian parmarahan i. Nang pe di deba inganan adong na sobolas marminggu songon na somal hinorhon ni gereja na sega binain ni laloi. Alani i tamado mandok mauliate hita tu debata pardenggan basai na mangaramoti hita rap dohot huriana gabe tarbahin hita marhai pason manguduti akka ulaon dohot pakkobasotta di ganup inganata. Marhite surat on pinabotohon matuhamu amanami dohot inanami saut do patupaon ni huriata sinode godang na pa onopulonopon. Ima di hari Senin saat hari Kamis tanggal 24 saat tanggal 27 Oktober 2022. Maringanan di Parsamean Semarium Sipoholon. Na sinodangan ni tema marsiurupan mahamu mamorstan akkana dokdoki. Ima dalan mangaradoti pati ni Kristus. Tersurat di Galatia onom ayat 2. Dohot subtema. Marhite aturan dohot paraturan huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakobasion di partikion digitalisasi. Di sinode godangi dihatai do taringot tu aturan peraturan HKBP 2002. Amandemen na paupaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Mengenai nadumenggan di rumang pamiliton ni akka ulaon. Nang dohot rumang ni haruason ni sinode godang. Ido natinuju ni huriata marhite amandemeni. Domutusi pangidoan nami asa suderuas ni HKBP mamboan di bagasan tangiang. Di parmingguon dohot di akka pertangiangan lunggu nang ditangihon masahalak pe asa merdalan sinode godangi dohot denggan. Sonang ruas ni parsinode madohoti sinode i jalaboi mabuat haputusan natu paulihon dohot pakisaton pakubasion ni huriata. Songonima hupabotohon hami tuhi tasalhutna ruas ni huria dihorasi jala di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna dina manguduti akka ulaon dohot pakobasion bahen sangap digowarni tuhata tabe dohot tangiang huria Kristen Batak Protestan Eporus amang pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima demikianlah warta jemaat kita minggu ini amang inang yang kami bacakan dari mimbar gereja. Yang tidak kami bacakan dapat kita lihat di warta jemaat yang tangan kita dan juga warta elektronik yang dibagikan di banjar kita masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri, karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka ini. Biarlah kami kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas
lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu mereka memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Khotbah ini agak panjang. 13 ayat yang panjang. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, hidup tidak bisa tanpa persoalan. Tidak ada hidup tanpa masalah, tidak ada hidup tanpa persoalan. Jadi jangan bermimpi bahwa tidak akan ada persoalan. Persoalan terus-menerus akan ada. Dan itulah yang dialami oleh Israel. Dialami orang Yahudi. Mulai dari leluhurnya Abraham sampai kepada perhambaan di Mesir, perjalanan mereka di gurun pasir, sampai ke tanah Kanaan, mereka dibuang ke Babel, balik lagi mereka ke Yerusalem, selalu ada persoalan. Itulah yang digambarkan pada khotbah kita hari ini. Mereka mengalami penderitaan. Setelah sampai di Yerusalem, di kampung mereka. Karena banyak tantangan, banyak perlawanan yang mereka hadapi. Tidak dengan sendirinya orang-orang yang tinggal di Yerusalem dulu menerima mereka. Apalagi orang Samaria. Dan terjadilah di tengah-tengah mereka pemerasan, perbudakan. Itulah yang terjadi. Membungakan uang dengan riba, menggadaikan harta milik, dan membayar pajak yang tinggi kepada kerajaan Persia. Mereka sangat menderita, maka mereka berteriak, mengadukan penderitaannya. Saudara-saudara, di dalam persoalan hidup, di dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yahudi, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Yahweh yang mereka kenal Tuhan sebagai Tuhan bagi mereka. Yang orang Batak bilang Jehovah. Au Porsia di Depata Jehovah, bahasa Indonesia kurang pas karena tidak ada di sana nama Yahweh. Jehovah. Sebenarnya orang Yahudi tidak boleh mengatakan Yahweh. YHWH itu. Gak ada huruf hidupnya itu. Hanya tulis YHWH. Kalau itu ada dalam Alkitab orang Yahudi, mereka tidak baca. Mereka ganti dengan Adonai. Karena begitu mulianya bagi mereka Yahweh itu.
Tapi apa maksudnya Yahweh sebenarnya? Yahweh itu adalah Allah yang tetap hadir bersama dengan bangsanya. Dan bukan hanya hadir, dia berbuat untuk membebaskan bangsanya. Ketika bangsa itu berteriak di Mesir atas penderitaan yang mereka alami, Tuhan mengutus Musa membebaskan mereka. Ketika mereka berteriak, Tuhan pasti menjawab dan memberi jalan keluar akan persoalan yang mereka hadapi. Maka saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sampai di mana kita benar-benar meyakini Jehovah Debata yang kita percaya itu. Setiap minggu kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa. Bahasa Batak, aku percaya di Debata Jehovah. Di anak Yesus Kristus. Roh Kudus, Tod di Borbadia. Tapi sampai di mana kita menghayati pengakuan ini? Apakah itu hanya sekedar omongan saja? Sekedar ucapan-ucapan yang formalitas? Saudara-saudara, bagi Israel bukan seperti itu. Mereka mengatakan percaya kepada Yahweh, maka mereka yakin bahwa Dia hadir di tengah-tengah mereka. Adakah saudara-saudara bisa menghayati bahwa saudara di tengah-tengah saudara sekarang juga Dia hadir? Itu menjadi persoalan. Itu menjadi persoalan. Karena banyak kita ada yang hanya beribadah secara formalitas saja, tanpa ada penghayatan yang sesungguhnya. Hari ini diperkenalkan kepada kita Yahweh itu, yang kita kenal dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Yahweh, Yesus Kristus. Itu Yahweh bagi kita. Sebagai Allah yang hadir dan sebagai Allah yang berbuat, itu arti YHWH itu. Dia hadir. Dia Allah yang dinamis. Dia Allah yang bergerak. Dia bukan Allah yang statis, yang hanya menunggu-nunggu para pengikutnya membawa persembahan untuk Dia. Dia Allah yang selalu mengikuti umatnya dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, demikianlah Allah hadir. Di tengah-tengah orang Yahudi yang sudah kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Ketika mereka berteriak atas penderitaan yang mereka alami, atas pemerasan, atas perbudakan yang mereka alami, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menjawabnya dan memberi jalan keluar, yaitu dengan mengutus seorang pemimpin, seorang pemimpin yang bernama Nehemia. Nehemia ini tadinya dia adalah pelayan Raja Persia yang menyediakan minuman-minuman Raja Persia. Tetapi karena dia itu adalah seorang yang berkualitas, dia diangkat oleh Raja Persia menjadi bupati di Juda. Dia adalah seorang pemimpin yang mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Dia dengar semua apa yang terjadi di Yerusalem.
Dia dengar apa yang terjadi antara mereka sebagai sesama Yahudi, sebagai sesama satu bangsa. Karena mereka dengan mereka adalah satu bangsa yang sudah didirikan oleh Tuhan sendiri. Namun di tengah-tengah mereka terjadi justru pemerasan antar sesama. Perbudakan antar sesama. Ini adalah sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin bangsa itu menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, yang menjaga kedaulatannya dan kehormatannya di antara bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa lain jangan menganggap remeh terhadap mereka. Tuhan menghendaki supaya mereka tetap hidup utuh, bersatu, seperasaan, sepenanggungan, dengan takut kepada Tuhan dan melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Inilah yang mereka langgar. Nehemia sebagai seorang pemimpin yang bijaksana bisa mengidentifikasi persoalan itu. Dia dengar, diidentifikasi, lalu dikasih jalan keluar oleh Nehemia. Dia mau mendengar. Saudara-saudara, mendengar bukan hal yang mudah. Mendengar bukan hal yang mudah. Kenapa orang mau ribut di gereja? Karena tidak mudah mendengar. Tidak mudah mendengar. Capek mendengar. Lebih enak berbicara daripada mendengar. Mendengar harus dipelajari. Dan itu adalah pelajaran yang tidak mudah. Tidak gampang. Kalau kita salah mendengar, maka kita akan salah bertindak. Seorang pelayan toko umpamanya, kalau salah dia mendengar, diminta baju ukuran XL, dikasih ukuran L. Bagaimana jadinya? Mendengar. Dan Tuhan selalu berseru kepada umatnya dan kepada gereja hingga sekarang, hai umatku, dengarlah, dengarlah. Itu. Shema katanya. Shema o Israel. Dengar. Kita ulangan itu. Pasal 6. 45. Dengar. Tapi Nehemia bisa mendengar. Dia mengerti. Dari mendengar itu dia mengerti, dia memahami. Dan dia bisa mengambil jalan keluar atas permasalahan itu. Saudara-saudara, pernah kami latihan komunikasi. Dalam latihan itu kami belajar mendengar. Kami disuruh 10 orang, seperti ini duduk. 10 orang. Mungkin saudara juga pernah terlatih seperti itu. Lalu kepada yang sebelah kiri ini dibisikkan, aman katanya ke sini. Tapi akhirnya yang di sana yang nomor 10 ambruk. Jadi
aman jadi ambruk. Itulah sulitnya mendengar ini. Baru 10 orang itu. Karena kemampuan untuk mendengar tidak ada. Mendengar keluh kesah sesama. Orang akan senang kalau kita mau mendengar. Tapi kalau orang berbicara, langsung kita kita hambat, malah suara kita lebih kuat dari dia, tentu dia akan sebal. Pengalaman saya di gereja, kenapa terjadi persoalan di tengah-tengah perhalado atau di tengah-tengah anggota jemaat? Karena tidak mau mendengar, itu saja. Tidak mau mendengar. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan sana, sehingga tidak ada pengertian dan pemahaman yang sama. Padahal sebenarnya yang dikatakan si anu sama dengan yang dikatakan si anu. Sama. Tapi mereka bersoal jawab terus. Karena ketidakmauan mendengar. Di rumah tangga. Kenapa terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Karena tidak mau mendengar. Situ persoalannya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa saudara menonton film ngeri-ngeri sedap itu. Apa yang terjadi di sana? Seorang ayah yang otoriter, yang kehendaknya saja yang harus dituruti. Kehendaknya saja yang harus dituruti istrinya. Kehendaknya saja yang harus dituruti anak-anaknya. Ketika anak-anaknya kecil, masih mau taat. Tapi setelah besar, sudah sekolah, sudah kritis, melawan dia. Sekolahkan sarjana hukum, dia tidak mau menjadi hakim atau jaksa. Menjadi pelawak, malah dia. Katakan kepada anak syakangan, harus berburu Batak, malah dia berburu Sunda. Dikatakan kepada siap pudan, kamu harus pulang, karena kamulah pewaris rumah di sini. Malah dia mau bersama dengan orang Jawa di Jogja. Persoalan itu tidak bisa diselesaikan. Sampai mereka harus pura-pura bercerai. Dan itu pun tidak menyelesaikan persoalan. Persoalan mereka baru selesai setelah si bapak ini mau mendengar. Mendengar istrinya, mendengar anak-anaknya, ya. Baru persoalan bisa selesai. Saudara-saudara, mari kita belajar mendengar supaya kita seperti si Nehemia. Dia mendengar keluh kesah orang, dia mengerti, dia memahami, dia dapat mengidentifikasi, dia tahu akar permasalahan, dia dapat menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijak. Dia mau mendengar dan dia mampu menyelesaikan persoalan itu. Mampu. Karena dia sudah melihat apa persoalannya ini. Ini adalah penimpangan yang terjadi di Yerusalem, itu adalah penimpangan dari kehendak Allah. Hubungan mereka kepada Tuhannya renggang. Kalau hubungan mereka kepada Tuhannya tidak renggang, maka tidak akan terjadi pemerasan, tidak akan terjadi perbudakan di sana. Tidak akan terjadi membukakan uang, mencekik sesama, dan tidak akan terjadi penggadaian harta. Karena mereka
renggang kepada Tuhannya, maka terjadi itu semua. Sekarang apa penyelesaiannya? Bagi Nehemia, harus dipulihkan hubungan mereka kepada Tuhan. Itu. Lalu dia panggil suatu sidang yang besar. Sidang jemaah namanya. Yang diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang diikuti oleh penguasa-penguasa. Semua orang-orang kaya yang ada di Yerusalem ikut dalam sidang itu. Mendengar keluhan orang Yahudi di Yerusalem, Nehemia sebenarnya sangat marah, marah. Dia marah karena penderitaan rakyatnya yang sedemikian rupa. Marah. Tetapi disinilah seorang yang bijak bisa mengendalikan amarahnya. Dia dengan tidak menunjukkan kemarahan, dia berpikir secara matang. Di sini katanya masak dia pikirkan, apa jalan keluarnya ini? Baru setelah matang dipikirkan, jalan keluarnya harus kembali kepada Tuhan. Dikumpulkannya jemaah itu semua. Nehemia, seorang yang bijak, adalah seorang yang berani. Seorang yang berani, yang tegas. Tegas. Di dalam sidang itu, dia gugat. Siapa? Pemuka-pemuka masyarakat. Karena mereka yang terlibat pemerasan itu. Penguasa-penguasa. Dia tidak takut kepada penguasa itu. Dia tidak takut pemuka-pemuka masyarakat itu. Dia gugat. Anda salah. Anda tidak patut melakukan itu. Sesama orang Yahudi. Anda sebenarnya harus takut akan Tuhan. Dan menjaga kehormatan bangsa Yahudi terhadap luar. Jadi tidak harus terjadi seperti ini. Tegas dia. Tidak takut. Seorang yang bijak itu tidak takut itu. Tapi dia juga adalah seorang yang adil. Yang mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyatnya dari kepentingan dirinya sendiri. Kenapa? Karena gugatan itu tidak hanya berlaku kepada pemuka-pemuka itu, tapi berlaku juga bagi dirinya, berlaku bagi saudara-saudaranya, berlaku bagi anak-anak buahnya. Jadi mereka juga ikut tergugat. Diambil kesimpulan, harus kita kembalikan. Harta-harta yang kita peras, harus kita kembalikan kepada pemiliknya. Membungakan uang dengan bunga yang tinggi, sesama Yahudi dilarang, tidak boleh, perbudakan hapus. Itu keputusannya. Dan keputusan ini diterima oleh semua. Saudara-saudara, itulah pemimpin yang bijaksana yang diutus Tuhan kepada mereka. Dan pemimpin ini diakui oleh rakyat. Keputusannya diterima. Mereka semua berjanji akan melakukan tepat seperti apa yang dikatakan Nehemia. Tepat. Mereka akan lakukan. Mereka tidak akan ingkar janji. Mereka bersumpah untuk itu. Di hadapan imam-imam. Bahkan Nehemia
mengibaskan pakaiannya. Itu apa artinya itu? Seperti abu yang dikebaskan dia. Di sini kebas itu dikebaskan, bahasa Batak itu lebih pas. Dipas-paskan, dipas-pacon. Maka barang siapa yang ingkar janji, dia akan seperti abu yang dipas-paskan ini. Dia akan binasa. Binasa. Dan akan lenyap. Itu. Orang Batak juga kalau membuat perjanjian seperti itu. Batu namek metu batu nabulun per sebulan nih tapi. Sudah namek met, sudah nabulun. Tu halak siose badan. Ada itu orang Batak. Bersama seperti itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Dan semua mengatakan amin. Amin. Apa maksudnya amin? Mereka mengatakan iya. Iya, kami akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nehemia sebagai perintah Tuhan. Jadi mereka mengatakan amin karena mereka percaya apa yang dilakukan oleh Nehemia itu adalah tindakan Tuhan. Saudara-saudara, di sini pengertian amin harus kita mengerti. Amin itu ada hubungannya dengan aman. Tahu artinya aman? Itu bahasa Ibrani. Artinya percaya. Jadi orang mengatakan amin adalah sesuai dengan apa yang dia percayai. Mereka percaya itu adalah keputusan Tuhan, maka mereka katakan amin. Jadi bukan sekedar seperti bahasa Batak, imma tutuale, lapatan ne amin. Enggak. Oleh karena itu, kita hati-hati juga. Kalau di gereja ada amin kata pendeta, tak usahlah dijawab kalau memang tidak ada keyakinanmu atas apa yang dikatakan itu adalah keputusan Tuhan. Jadi jangan gampang-gampang saja. Okelah kalau di bahasa umum, amin itu dikatakan ya. Tanpa ada hubungannya dengan kepercayaan. Jadi beda dengan ini. Iya, kami akan melakukannya tepat seperti apa yang kamu katakan. Karena itulah perintah Tuhan. Jadi dia itu adalah pemimpin yang diakui rakyatnya, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang keputusannya diterima oleh rakyat. Karena keputusannya adalah keputusan Tuhan. Saudara-saudara, pemimpin yang seperti itulah saya kira yang diinginkan oleh bangsa-bangsa. Pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mendengar keluhan rakyatnya, pemimpin yang berani, tegas, tidak terikat kepada orang banyak atau penguasa, tapi hanya mengutamakan kepentingan rakyat. Apakah ada pemimpin seperti Nehemia ini yang akan kita pilih nanti tahun 24 ini? Masih ada ya? Masih ada ya? Itu. Kita harus akui Tuhan menolong bangsa kita. Karena ada pemimpin yang menyerupai Nehemia di sini sekarang. Yang mementingkan rakyat melampaui kepentingan diri sendiri. Orang yang bijaksana dia. Orang yang
berani mengambil keputusan. Tidak takut dia. Orang yang mau mengorbankan dirinya, dia mau pergi ke daerah perang. Dan dia tidak pernah takut mati di sana. Orang yang mau berkorban. Apakah masih ada seperti itu nanti kita pilih? Berdoalah. Berdoalah supaya Tuhan mengutusnya. Berdoalah. Supaya jangan ada pemimpin yang terikat kepada orang-orang besar, penguasa-penguasa, kepada mafia-mafia. Di Indonesia kan banyak sekali mafia kan? Banyak. Mafia minyak. Ya. Dihantam sama beliau. Itu. Mafia banyak sekali. Mafia minyak goreng. Ya. Mafia narkoba. Ya. Mafia keamanan. Ya. Semua mafia. Semua mafia. Tetapi diatasi sama beliau. Kita harapkan pemimpin seperti itu. Tetapi bukan hanya pemimpin seperti itu yang kita harapkan. Bagaimana supaya kita juga menjadi Nehemia? Menjadi pemimpin yang bijaksana di rumah tangga kita. Orang tua yang mau mendengar istri, orang tua yang mau mendengar anak-anaknya, keluh kesah anak-anaknya. Bukan orang tua yang otoriter, keras. Bukan pemimpin yang melakukan KDRT di rumah tangganya. Saudara-saudara, kita harus melihat bahwa banyak anak-anak yang menjadi penakut, loyo, tidak percaya diri dalam hidupnya. Karena apa? Karena kekerasan orang tuanya mendidik dia. Karena suka-suka orang tuanya dia tidak pernah mendengar sama anak itu. Anak itu menjadi penakut. Tapi ada juga yang justru menjadi orang keras, suka berkelahi. Bahkan lebih ekstrim, membunuh. Akibat kekerasan orang tuanya yang membuat dia menjadi pendendam, pembenci. Sadarkah orang tua bahwa bisa terjadi seperti itu? Ketika di kandungan pun, istrinya marah-marahi terus. Dia tidak sadar bahwa memarahi istrinya adalah memarahi yang dikandung dia, bukan? Maka ini harus kita perhatikan. Jadilah pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak akan membawa rumah tangganya menjadi bijak. Istrinya juga akan bijak, akan mau mendengar. Anak-anaknya juga akan mau mendengar dia. Pemimpin yang bijak di rumah tangga. Pemimpin yang bijak di tengah-tengah masyarakat. Jangan menjadi pemimpin yang otoriter, yang suka-sukanya saja. Pemimpin yang bijak di gereja. Perlu pemimpin yang bijak. Yang mau mendengar keluhan jemaat. Apa keluhan jemaat ini? Harus tahu pemimpin itu. Apa yang diinginkan jemaat ini? Harus tahu pemimpin itu. Harus mampu membuat analisa. Apa masalah? Di mana akar masalahnya? Sehingga tahu membuat suatu program yang menjawab keluhan itu. Bukan asal program begitu saja. Tapi program yang menjawab permasalahan.
menjadi pemimpin yang mampu berkolaborasi, membuat kerjasama kepada seluruh anggota jemaat demi kemajuan jemaat itu. Itu pemimpin di dalam gereja. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang. Coba saudara-saudara baca itu. Lukas 4, 18-19 itu. Datang untuk memberitakan berita kesukaan kepada orang miskin. Artinya dia datang untuk membebaskan kemiskinan. Datang kepada orang yang tertawan. Dia mau membebaskan orang terpenjara. Terpenjara bukan hanya di jeruji besi sana. Tapi banyak orang terpenjara di dalam dosa. Terpenjara dalam kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Tapi tidak ada yang membebaskan. Dia datang untuk membuat orang tuli menjadi mendengar, orang buta menjadi melihat. Dia datang untuk orang tertindas, untuk membebaskan orang tertindas itu. Itulah kedatangan dia. Untuk itulah dia mengangkat murid-muridnya, supaya murid-muridnya meneruskan pekerjaan ini. Supaya rasul-rasul meneruskan pekerjaan ini. Supaya gereja meneruskan pekerjaan ini. Pertanyaan, apakah kita sadar bahwa tugas itu adalah tugas kita sekarang? Menolong orang miskin, membebaskan orang buta, dan membebaskan orang terpenjara jasmani maupun rohani. Apakah kita sadar bahwa itu adalah tugas kita? Itu adalah tugas gereja. Saudara-saudara, kalau mereka ini pada akhirnya mengatakan kepada Nehemia, amin, kata mereka. Seharusnya gereja juga mengatakan amin kepada kedatangan Yesus Kristus. Dalam arti gereja harus melakukan itu. Dan kita semua jadi manusia-manusia, orang-orang yang menjadi pemimpin. Yang mau mendengar keluhan, yang bijaksana, yang berani, tegas, tidak tergantung kepada kelompok-kelompok tertentu, dan yang diakui oleh rakyat. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang Kau beri kepada kami pada ibadah minggu kami ini. Kami mohon Tuhan agar firman ini boleh kami hayati dan kami amalkan. Supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang mau mendengar, dan yang berani dan tegas, tetap takut akan Engkau, dan selalu menjaga kedamaian, kehormatan bagi gereja-Mu. Tuhan, orang yang sakit, tolong sembuhkan. Orang yang menderita, beri kepada mereka kemampuan mengatasi penderitaannya. Dan orang yang mengalami musibah, hiburlah mereka Tuhan. Kami mohon agar kami senantiasa tetap
yakin bahwa Engkau Tuhan yang kami percayai ada hadir dalam kehidupan kami dan selalu berbuat untuk menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga kami boleh kuat menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Terimalah doa kami ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masih jalan dong? Baik dong.